Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ya, ketika kalian juga mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang samar maupun yang nyata, ya, agar supaya lekas menemukan jalan solusi yang terbaik. Itu harapan saya, doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk tanggalnya ya tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14 ya. Kalau harinya saya mulai hari Minggu, hari Senin sampai batas waktu hari Selasa. Tentunya masih di bulan November 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil sebuah tema ya. Saya akan membongkar ya eh, apa yang kalian rasakan saat ini. Kira-kira itu ya sobat ya, masalah tema. Sekali lagi, apa yang kalian rasakan saat ini, tentunya nanti di 3 hari ke depan. Oke, seperti apakah nantinya, ya silakan disimak, ya ditonton, jangan di skip, agar tidak terjadi salah untuk memahami sobat ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan, apapun uploadan readingan terbaru saya, itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat luas sobat gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian ya. Jadi energinya mengacak. Nah, meskipun demikian ya, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapannya adalah doa. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi ataupun secara privat, kalian yang konsul itu akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat dan lebih mengena. Ya. Karena kan saya tahu nama dan sedikit info dari kalian. Next ya untuk zodiak selanjutnya, tapi akan saya tarik dulu energi kalian. Semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini. Artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk asmara Gemini dulu 3 hari ke depan. Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician. Ada seseorang sedang membawa tongkat. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor. Ada raja tua duduk sedang membawa tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini tentang asmara ya. Ini bisa dikatakan Gemini ini muncul petunjuk The Magician. Artinya apa? Artinya saya menangkap ada residual energi, khususnya di 3 hari ke depan. Bisa saja ini adanya suatu apa ya, kejutan-kejutan ataupun perubahan-perubahan. Dalam arti begini ya, mungkin dulu ataupun kemarin yang asmaranya sedang lagi baik-baik saja, bisa saja 3 hari ke depan kalian akan dihantam sebuah masalah. Begitu juga sebaliknya. Mungkin dulu ataupun kemarin asmara kalian sedang kacau, tidak ada kestabilan, bahkan banyaknya suatu problem. Nah, bisa saja di 3 hari ke depan asmara kalian akan berubah baik. Karena jelas di sini adanya suatu residual energi. Nah, tinggal bagaimana energi itu sendiri, kuat yang mana. Ketika kuat yang positif, kalian akan menemukan sebuah kebahagiaan, kesenangan, ya. Terciptanya rasa damai, saling bahagia, saling pengertian lagi, ya. Rasa kasih sayang. Itu ketika energi yang positif lebih kuat. Tapi ketika energi negatif ini nantinya yang lebih kuat, ya khususnya di 3 hari ke depan, ya apa ya, saya menangkap di sini akan ada suatu problem gitu loh. Ya. Sekali lagi ya, ketika energi kalian ini yang negatif lebih kuat, ya tidak menutup kemungkinan di 3 hari ke depan akan ada suatu hal-hal yang membuat kalian kurang menyenangkan. Jadi hubungan asmara kalian itu sedang goyah gitu loh. Ada suatu problem ataupun konflik, entah saling memanas ya. Kira-kira di situ. Terus kartu-kartu mengatakan The Emperor. Artinya di sini apa? Artinya di sini banyak dari zodiak Gemini ya yang ingin adanya suatu perubahan. Makanya di sini menggambarkan bahwa kalian itu sedang menyusun rencana gitu loh. Sedang menyusun rencana, sedang menyusun strategi agar bagaimana asmara itu bisa berjalan lancar. Ketika ada masalah agar bagaimana tetap damai ketika ada masalah. Kira-kira di situ. Kalian tidak mau masalah ini ketika dihantam masalah, kalian tidak mau adanya suatu masalah yang semakin memanas, masalah yang semakin melebar. Kalian tidak mau. Makanya di sini saya juga menangkap sih Gemini ini kelihatannya apa ya, mempunyai kefokusan ya. Dalam arti ingin mengambil langkah yang tepat di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kalian yang mempunyai zodiak Gemini ini kelihatannya ya mau mengambil langkah yang tepat agar bisa menentukan jalannya asmara itu. Kira-kira di situ. Karena saya menangkap juga sih di sini apa? Bahwa asmara kalian tuh kebanyakan goyah di sini gitu loh. Kebanyakan goyah di sini. Ya. Tidak bisa saja ini tidak adanya suatu kepastian. Makanya di sini menggambarkan bahwa kalian konsentrasi penuh di sini, ingin merubah rencana, ingin mengubah strategi agar masalah yang kalian agar asmara yang kalian inginkan itu bisa tercapai seperti yang kalian inginkan gitu loh, yang kalian mau di sini. Masih banyak sedikit kerumitan. Oke, kita nanti saya akan deteksi. Kita lihat dulu untuk pekerjaan ataupun karir. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk Four of Pentacles, ada 4 koinnya. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu Judgment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini tentang pekerjaan, kelihatannya Gemini apa ya, ingin menjaga pekerjaan di sini. Jadi Gemini ini tidak mau adanya suatu kesalahan, adanya suatu penggagalan seperti yang sudah kalian targetkan. Itu kalian tidak mau adanya suatu kegagalan. Makanya di sini tergambarkan bahwa zodiak Gemini ini kelihatannya berkonsentrasi gitu loh. Menjaga berkonsentrasi menjaga apa? Menjaga yaitu tadi agar tetap stabil, agar bisa mencapai target, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Kira-kira di situ. Nah, apakah di sini Gemini akan berhasil dengan itu semua? Nah, ini kalau sementara ini kalau melihat energi dari kartu konfirm adanya suatu judgment. Ya, adanya suatu judgment. Artinya apa? Artinya ya bisa saja akan ada suatu perubahan hal yang baik. Meskipun ini katanya ada apa ya, ada residual energi juga gitu. Ya, hampir sama seperti asmara. Kalau di sini kelihatannya hanya apa ya, kalian akan mendapatkan sebuah kabar ataupun informasi ataupun berita
ya nantinya larinya ke situ. Apakah ada perkembangan ataukah masih stuck, apakah nanti ada penurunan. Di sini kalian sedang menanti sebuah jawaban, sebuah kabar. Itu adjustment. Ya semoga itu akan menjadi kabar baik. Oke, kita lihat dulu untuk keuangan. Di sini ada demun ya. Ada matahari bulan bersamaan sama 3 ekor hewan. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Wands. Tangan keluar dari awan memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap sih seputar rezeki ya ataupun keuangan. Di sini kelihatannya Gemini apa ya? Mungkin saya menangkap ya. Bisa saja ini sudah terjadi ya gitu loh. Khususnya di 3 hari ke depan. Saya menangkap di sini sepertinya ada suatu penurunan. Adanya suatu penurunan drastis ya untuk masalah keuangan Gemini. Mungkin simpanan kalian itu sedang menurun ya. Karena apa? Karena saya menangkap di sini mungkin bisa saja banyaknya beban pengeluaran. Nah, seperti itu. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena di sini jelas adanya suatu energi yang negatif, adanya suatu energi yang kurang baik. Kira-kira di situ. Makanya di sini apa ya? Seperti ada unsur black magic, sobat. Makanya keuangan kalian itu biarpun kalian mendapatkan keuangan yang besar, di sini larinya juga nanti akan besar juga gitu. Bagaimana cara untuk menanggulangi itu? Ya di netral, harus di stop. Kira-kira di situ. Ketika kalian biarkan, kalian akan kesulitan di sini. Nah, gitu loh maksud saya. Kalian akan kesulitan. Karena saya menangkap banyak penurunan ini keuangan kalian, rezeki kalian. Gitu loh. Ya sama, disebabkan dari mana? Ya disebabkan dari pihak ketiga. Gitu loh. Yang ada campur tangan di sini. Sebetulnya bagus loh. Gitu loh. Nah, ini kartu kami mengatakan ada muncul petunjuk as of one. Cuman di sini apa ya, Gemini disarankan ketika kalian mendapatkan sebuah keuangan yang serasa seret ya, ataupun yang tidak seperti selancar dulu ataupun selancar kemarin, khususnya di 3 hari ke depan. Nah, kalian di sini apa? Kalian di sini harus bisa apa ya, istilahnya itu harus mampu menciptakan ide-ide kreatif, sobat. Entah ide apa itu pun terserah kalian. Yang penting kalian di sini ketika keuangan kalian ingin adanya suatu pemasukan, adanya suatu kerezekian ya, minimal ada suatu penambahan nilai nominal lah yang sedang kalian punya saat ini, biar ada suatu penambahan nominal ya. Nah, di sini kalian harus bisa mengelola pemikiran kalian, sobat, gitu loh. Wawasan kalian. Ya, bisa saja ini contoh. Mungkin kalian punya bakat apa? Nah, coba itu kalian ekspresikan. Siapa tahu itu apa ya? Bisa bisa mendatangkan sebuah kerezekian. Bisa ada hasilnya gitu loh. Kalau kalian sudah serasa sulit ya, banyak hambatan, apalagi ada suatu tembakan black magic, tetapi kalian tidak bisa ataupun tidak mampu lah ataupun enggan ya, ataupun ya bisa dikatakan apa ya, nggak ada semangat untuk bisa mengembangkan wawasan kalian ataupun pemikiran kalian ataupun mengekspresikan bakat-bakat kalian di sini. Nah, di sini kalian akan semakin terpuruk, sobat. Gitu. Makanya ini bisa dikatakan kartu confirm ini kartu jawaban. Ketika kalian ingin ada suatu kerezekian yang lancar, ya, ada suatu pemasukan, ya gunakan. Itu loh. Gunakan kecerdasan kalian, gunakan apa ya, pemikiran-pemikiran kalian untuk bisa menciptakan ide-ide apapun itu. Yang penting bisa menghasilkan keuangan. Di sini insya Allah akan ada pemasukan gitu. Ketika kalian mampu ya, itu loh, mampu berpikir dan mampu menjalankan apa yang sudah kalian pikirkan. Jadi di sini akan menghasilkan uang. Ya bagaimanapun caranya ya itu kan terserah masing-masing gitu loh. Karena setiap Gemini kan ya tidak terlalu apa, intinya setiap yang mempunyai zodiak Gemini, yang setiap mempunyai zodiak Gemini itu kan tidak mesti sama gitu loh pemikirannya. Nah, makanya saya tadi barusan mengatakan ya sesuai pemikiran kalian, sahabat, gitu. Seperti itu ya. Itu akan bisa menghadirkan keuangan, bisa menemukan solusi nantinya. Karena di sini saya menangkap ketika kalian jeli ya, mampu istilahnya berpikir secara logika juga bahwa masalah yang kalian hadapi ini tentunya apa ya, di luar nalar gitu loh, di luar logika. Makanya saran saya di netral. Nanti akan ketemu jawabannya, nanti akan bisa ada suatu kelancaran-kelancaran di sini. Gitu loh. Ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi.
Iya. Ini kalau faktor asmara dulu ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, apa yang kalian rasakan saat ini? Kelihatannya asmara kalian 50-50, khususnya di 3 hari ke depan. Nantinya yang akan kalian rasakan di sini 50-50. Bisa saja ini akan ada suatu perubahan yang baik ya. Yang semula konflik langsung cepat damai, cepat dingin. Nah, bisa saja ini yang semula baik, yang semula konflik akan ada suatu masalah gitu. Sekali lagi ya, ini bisa saja di 3 hari ke depan yang semula konflik, ada masalah itu akan cepat reda. Nah, yang kedua, yang semula baik, yang semula stabil, bisa saja ada suatu masalah-masalah yang kalian hadapi nantinya. Ya, Gemini harus siap di sini. Gitu. Kira-kira di situ. Karena di sini ada suatu tembakan, ada suatu energi yang tidak beres gitu loh, yang membuat goyah. Khususnya jika kalian mendapatkan suatu masalah nantinya. Gitu. Karena energi negatif lebih kuat di sini. Kira-kira di situ ya. Nah, untuk faktor pekerjaan ataupun karir ya, apakah Gemini akan mendapatkan sebuah kebaikan di sini? Nah, yang kalian rasakan nantinya ya, khususnya di 3 hari ke depan di sini, kelihatannya Gemini masih stabil ya kalau saya tangkap tentang pekerjaan itu. Jadi saya rasa no problem ya, tidak ada masalah di sini. Apakah tidak ada sama sekali masalah itu? Ya tidak begitu juga. Gitu loh. Ya ada sedikit-sedikit masalah, tapi saya rasa di sini mampu kalian untuk mengatasinya, dan kelihatannya masalah itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi masih cukup stabil. Itu ya di faktor pekerjaan. Nah, bagaimana di faktor keuangan ataupun kerezekian? Nah, yang kalian rasakan saat ini bisa dikatakan saya menangkap ada suatu beberapa penurunan keuangan ini kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Khususnya mungkin keperluan yang tiba-tiba mendadak, ya, keperluan yang tiba-tiba besar, gitu. Tapi pemasukan kalian tidak seimbang seperti yang dulu, gitu. Ya kalian ada suatu kelancaran rezeki, cuman tidak ada suatu keseimbangan. Makanya saya tadi menangkap ada suatu energi yang kurang baik, gitu. Dan apa ya? Dan istilahnya nyambung gitu loh. Saya mendapatkan petunjuk di kartu SO1 ya. Ini secara kartu dan secara penerawangan pun di sini kelihatannya nyambung. Dalam arti apa? Kalian harus disuruh berpikir jernih, ya. Harus disuruh berpikir jeli ataupun jernih di sini. Ketika kalian sudah merasakan hal-hal yang di luar logika, ya netralkan. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian sobat ya yang punya zodiak Gemini mampu untuk mengolah pemikiran kalian, mampu berpikir secara kecerdasan, di sini akan mendatangkan keuangan. Nah, sama saja ketika kalian adanya suatu pemikiran, oh bahwa ini sudah tidak logika, terus kalian netralkan, ya sama itu kan namanya kalian mampu gitu loh, mampu berpikir, mampu menjalankan dengan adanya suatu penetralan, ya itu kan sama saja bisa menghadirkan sebuah kerezekian nantinya. Nah, jangan dianggap sepele loh sobat gitu. Penetralan itu jangan dianggap sepele. Karena dengan adanya suatu penetralan itu akan bisa membuat semuanya akan baik, tiba-tiba akan baik. Tapi ya itu tadi kebalikannya. Ketika kalian menyepelekan sebuah arti penetralan, yang semula baik pun akan kacau semua di sini. Karena jelas ya kamu ini ada yang tertembak di faktor asmara, ada juga kalian yang tertembak di faktor keuangan. Jadi jelas ya, kalau masalah keuangan di sini 50-50. Ketika kalian jeli, saya menangkap beberapa dari Gemini ini ya selamat gitu loh. Dalam arti akan ada suatu hantaman rezeki gitu loh. Karena ada suatu ada suatu nilai pemikiran yang itu yang itu akan dijalani, yang itu akan diterapkan. Makanya itu akan membawa keberhasilan adanya suatu keuangan. Itu yang 50%. Nah, yang 50% lagi katanya Gemini di sini masih kesulitan kalian. Masih dihantam sebuah masalah-masalah. Gitu loh ya. Apalagi kalian tidak mau mengolah secara pemikiran kalian sobat. Di sini akan sulit. Gitu. Jadi saya rasa sudah bisa dipahami sobat ya. Sering saya mengatakan apapun readingan saya itu kan saya memakai sistem persentase. Ya, ketika ada kata-kata 50-50 ataupun 50% ya sama seperti yang kalian hadapi di sini. Yang 50% akan dihantam sebuah rezeki, yang 50% katanya banyak ketergangguan di masalah keuangan. Itu harus dinetral. Itulah maksud saya sobat ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami sobat.
Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih apa, lebih fokus lagi lah ke jenjang berikutnya. Apapun itu ya, informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Sikapi itu dengan bijak ya, Pak. Nah, di segmen terakhir saya selalu berpesan, ketika kalian datang masalah, ya, tak kunjung selesai, apalagi itu di luar logika. Jangan dibiarkan, sobat. Tentunya kalian kan bingung, bagaimana cara untuk menanggulangi, karena ini kan di luar logika. Ya bagi saya itu nggak ada yang sulit gitu. Ketika ada niat dan kemauan. Satu, untuk menanggulangi itu semua, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Juga dua, lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi disitulah kepositifan, keberhasilan itu akan lancar masuk. Karena kan jelas sobat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ataupun tidak bisa seperti yang kita inginkan ketika kita sendiri tidak mau merubah nasib itu. Ya minimal ada suatu perjuangan, minimal adanya suatu ikhtiar untuk berusaha memperbaiki sebuah nasib. Insya Allah ketika kita sudah ikhtiar, kita harus yakin nasib pasti akan berubah. Kan seperti itu. Nah, kira-kira di situ sobat ya. Oke ya, untuk sekali lagi untuk semua sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk sahabat Gemini, tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.